Selamat siang anak-anak, hari ini kita lanjutkan lagi pelajaran Tikom bersama Miss Dewi. Nah, untuk pelajaran selanjutnya kita akan belajar cara membuat text box. Nah, yang pertama yang kalian harus lakukan yaitu membuka Microsoft Word-nya. Di sini Miss sudah membuka Microsoft Word-nya dan langsung aja kita masuk ke materi text box. Nah, apa itu text box? Text box itu artinya tulisan teks yang ada di dalam sebuah kotak. Di dalam sebuah kotak. Jadi misal textbook itu untuk menuliskan tulisan tapi di dalam kotak. Nah, textbook itu biasanya digunakan untuk pembuatan majalah ataupun media cetak untuk menonjolkan suatu informasi, atau bisa juga kalian membuat karya ilmiah karya seperti poster ataupun kartu nama. Nah, untuk menggunakan textbox ya, silakan kalian cermati video Miss baik-baik agar kalian paham bagaimana cara menggunakan text box. Yang pertama yaitu kalian klik tab insert. Di sini sudah ada tab insert. Kemudian kalian pilih klik icon text box. Nah, icon text box itu berbentuk seperti ini. Ya, di sini Miss tulis gambar icon text box. Nah, gambar ikonnya seperti ini. Gambar icon text box. Nah, selanjutnya kita coba lagi. Pertama kita klik insert. Kemudian kita pilih text box di sini, kita klik. Lalu kita tunggu sebentar. Nah, kalian pilih yang simple text box ya. Kita pilih yang ini, simple text box. Kita klik. Nah, maka di sini akan muncul kotak dan di dalamnya ada tulisan. Nah, untuk menulis sebuah teks, nah yang di bagian yang sudah di bold atau di blok ini kalian bisa hapus dengan tekan delete. Nah, di sini ada kursor ketik kedip-kedip, artinya kalian bisa menulis kata di dalam kotak tersebut. Misalnya kalian tulis nama titik 2 siapa itu, enter, kelas titik 2 titik. Nah, seperti itulah penggunaan text box. Nah, selain itu juga text box bisa kita edit dengan cara, jika kita mengaktifkan text box ini maka akan muncul menu format di sini. Yang di sini gunanya untuk mengedit text box ini. Misalnya kalian ingin dalam kotak itu berwarna, kalian bisa pilih save fill, lalu kalian pilih warnanya. Itu misalnya warnanya, kita cari warnanya agak terangan ya, misalnya warna biru. Selanjutnya garisnya kalian ingin tebalkan juga, kita pilih save outline, kalian pilih weight, yaitu ketebalan garisnya berapa, misalnya 1 aja, klik. Dan garis pun bisa kalian warna, misalnya warnanya sesuai aja sama kotaknya, atau mau berbeda juga bisa, seperti itu. Nah, itu adalah untuk kegunaan text box. Dan selanjutnya kalian buka paket kalian di halaman 40. Kita akan lanjut ke materi mengolah tabel. Nah, mengolah tabel. Nah, untuk mengolah tabel ini ada beberapa cara. Namun sebelumnya Miss kasih tahu dulu tabel. Miss kasih tahu itu tabel itu adalah untuk memudahkan kalian menginformasikan suatu data. Biasanya kalian membuat tabel itu untuk daftar piket, daftar jadwal pelajaran dan sebagainya. Ya, yang pertama yaitu menyisipkan tabel. Nah, bagaimana cara menyisipkan tabel? Yang pertama yaitu kalian klik menu insert, kemudian kalian pilih icon tabel. Ini dia icon tabel, kalian klik. Ada 2 cara. Cara pertama kalian bisa pilih kotaknya di sini, misalnya berapa, ya. Cara kedua kalian bisa tentukan tabelnya dengan cara klik insert tabel.
Nah, di sini kalian masukkan kolomnya berapa dan row-nya berapa. Lalu kalian klik OK. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Ya, jadi untuk menyisipkan tabel baru itu ada dua, ya. Ada yang bisa secara manual dengan cara disorot saja di kotak-kotak ini, atau kalian sudah menentukan tabel sendiri dengan cara klik insert tabel. Nah, selanjutnya yaitu untuk mengatur lebar kolom. Kita masih menggunakan kolom ini, ya. Yang kedua yaitu mengatur lebar kolom. Nah, misalnya kita masih menggunakan tabel, kita buat tabel dulu ya, contoh. Nah, misalnya ada tabel seperti ini. Cara mengatur lebar berarti kalian harus tahu mana kolom dan mana baris. Nah, kalau yang ini yang ke bawah itu ini meninggikan kolom, sedangkan kalau yang ke samping ini namanya lebar. Jadi yang ke bawah kolom, yang ke samping lebar. Jadi Miss kasih warna aja ya biar kalian paham. Jadi nah, ini yang merah ini yaitu kolom, ya. Kalau yang ke samping itu baris. Nah, untuk mengatur lebar kolom berarti kita harus mengubah barisnya ini dengan cara kalian arahkan kursor kalian ke tengah-tengah sini. Nah, nanti kalian bisa lihat ada panah kanan kiri. Nah, kalian klik kiri pada mouse, lalu kalian geser dia ke kanan maupun ke kiri seperti itu, lalu lepaskan. Itu cara mengatur lebar kolom. Nah, selanjutnya yaitu kita akan menambah baris. Nah, untuk menambah baris kita coba lagi ya tabelnya. Nah, untuk menambah baris caranya yaitu kalian pindahkan kursor ini di pojok sini, di pojok luar sel ya. Nah, dipindahkan di sini. Lalu kemudian kalian tekan enter di keyboard, maka barisnya akan bertambah. Begitu juga selanjutnya. Misalnya kalian mau menambahkan, taruh di sini kursornya, lalu kalian klik bawah. Nah, itu cara menambahkan baris. Nah, untuk selanjutnya cara mengedit sebuah kolom. Misalnya kalian perhatikan di halaman 41, itu kalian ingin mengedit jadwal piket. Seperti itu kita coba dengan menggunakan tabel yang ini ya. Kita kasih di sini hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Contohnya seperti itu. Di sini ada nama Tia, Dian, Denny, Fajar, Septi, Aden, Anang, dan Ruli. Nah, misalnya seperti ini. Nah, cara untuk mengedit sebuah tabel, biasanya kalau kita mengedit sebuah tabel, di sini ada namanya table tools. Ada dua, ada desain dan ada layout. Nah, untuk mengeditnya yaitu kita pilih ke desain. Nah, untuk pertama, kalian ingin tulisan ini berada di tengah-tengah. Caranya, kalian blok ini semua. Kemudian kalian pilih home. Kemudian kalian pilih center. Nah, maka tulisan ada di tengah-tengah. Nah, selanjutnya saya ingin mewarnai judulnya, kotak judulnya dengan cara kalian klik desain, terus kalian pilih shading untuk mewarnai kotak. Misalnya warnanya biru. Nah, seperti ini. Nah, itu cara untuk mengedit sebuah tabel. Dan ingin mempertebal juga sama, kalian blok dulu ya, blok dulu judulnya, kalian klik home, kemudian kalian klik bold. Nah, ini cara mengedit sebuah
tabel. Nah, sampai sini paham? Nah, kalau paham kita lanjut lagi ke halaman 43, yaitu kita belajar tentang diagram. Nah, diagram sama grafik beda ya. Kalau diagram itu biasanya yang kita tahu itu untuk membuat metamorfosis atau untuk membuat struktur organisasi. Jadi diagram biasa digunakan untuk membuat struktur organisasi atau siklus hidup. Nah, untuk menggunakan ikon yang digunakan adalah ikon Smart Art atau tampilkan ya ikonnya. Nah, ikonnya seperti ini, ikon Smart Art. Nah, seperti itu ya, biar nggak salah antara grafik sama diagram. Nah, cara menggunakannya, misalnya kalian ingin membuat metamorfosis kupu-kupu. Nah, caranya yaitu kalian klik insert, kalian klik Smart Art, kita klik. Nah, ini adalah pilihan untuk membuat struktur atau siklus. Nah, karena kita buat siklus berarti kita pilih yang cycle. Nah, kita pilih yang pertama, basic cycle. Nah, lalu klik OK. Nah, di bawahnya akan muncul bentuk bulat seperti ini. Nah, kalian bisa isi di sini. Bisa isi, kita hapus teksnya, misalnya kita tulis metamorfosis kupu berarti telur. Nah, selanjutnya di sini bulat, kepompong, lalu di sini kupu-kupu. Nah, lalu ini lebih, gimana caranya? Kalian klik, kemudian kalian tekan del. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi sesuai dengan siklus yang kita buat. Nah, bagaimana kalian ingin mengubah tampilan ini ya, nama tampilan diagramnya bisa dengan cara kalian setiap kita membuat sesuatu pasti ada menu baru namanya Smart Art Tools. Tadi kan Table Tools, sekarang Smart Art Tools. Jadi beda ya. Kalau table berarti khusus tabel, kalau Smart Art berarti untuk membuat diagram. Nah, di sini kalian pilih layout. Di sini ada beberapa macam ya. Nih, ada macam tampilannya kalian mau buat. Misalnya kalian buat yang seperti ini. Nah, akan kelihatan. Klik. Nah, akan menjadi seperti ini. Dan kalian bisa ganti stylenya seperti apa di sini. Seperti itu. Nah, seperti ini. Ini untuk menggunakan Smart Art. Jadi untuk warnanya juga bisa kita ganti change color. Nah, kalian di sini bisa pilih mau warnanya putih, warna colorful, colorful dan sebagainya. Itu kesukaan kalian saja. Ya. Untuk membuat diagram, apakah sudah paham sampai sini? Nah, kalau sudah paham berarti sekian dulu materi yang bisa Miss berikan pada hari ini. Nah, untuk tugasnya silakan kalian kerjakan. Untuk tugas, kerjakan paket halaman 52 bagian A, B, dan C.
Jika tidak muat, bisa ditulis di buku tulis. Nah, dan tugas kirim ke Miss Dewi. Ini untuk yang PJJ ya. Oke, sekian dulu materi yang bisa Miss berikan pada hari ini. Jangan lupa tugasnya hari ini agar bisa Miss nilai. Jadi, sampai jumpa.